Khusus ini kita baca dulu yang ditulis oleh penulis ya. Kalau tadi itu hadisnya ada di halaman 73 dan 74, penjelasannya ada di halaman 75-nya. Bisa dilihat di paragraf paling terakhir, makna hadis wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabu, dan barang siapa yang lambat amal ibadahnya maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya untuk menyusul pahala orang-orang yang beramal. Maknanya barang siapa yang kurang amalnya dia tidak memperoleh kedudukan orang-orang yang beramal, maka selayaknya dia tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan kemuliaan nenek moyang mereka sehingga meremehkan amal perbuatan. Ini penjelasan penulis ya. Kita akan jelaskan ibu sekalian lebih dalam tentang masalah ini, dan potongan terakhir ini lebih kepada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita ya, lebih kepada masalah keimanan. Jadi kita mungkin ambil banyak sekali pelajaran dari sini ya. Yang pertama, berapa banyak orang yang bangga dengan amal orang tuanya, nah, dengan mengatakan ibuku itu suka sekali atau rajin baca Quran ya. Ayahku itu bolak-balik umroh dan haji misalnya, atau selalu sholat malam, atau selalu sedekah. Nah ini contohnya. Tapi dia sendiri tidak beramal. Seakan-akan nasab dia, keturunan dari orang tuanya itu ada pengaruh pada dia. Padahal sama sekali tidak ada pengaruhnya. Orang tuanya akan mendapatkan hasil balasan orang tuanya. Dia juga akan mendapatkan hasil dari amal dia sendiri. Tidak bisa amalan orang tuanya akan membantu dia ya. Beda kasusnya kalau anak pada orang tua, maksudnya kalau anak yang beramal orang tua panen pahala, iya, itu berbeda kasus ya. Tapi kalau kita lihat jalur ke atas kita, seakan-akan kita berbangga-bangga dengan ayah, ibu, nenek, kakek ya. Misalnya dulu ada kakek nenek saya itu kiai, orang alim, wali Allah dan segala macam, seakan-akan bermanfaat bagi dia. Sama sekali tidak ada manfaatnya ya. Jadi tidak usah berbangga-bangga dengan amal orang lain, termasuk saudara kandung kita sendiri misalnya. Oh itu saudara saya itu hijabnya lebih tertutup misalnya, atau dia hafidzah Quran, padahal dia sendiri tidak ya. Atau berbangga-bangga dengan amal-amal yang lainnya, amal temannya, amal tetangganya, amal orang yang dia kenal, tidak ada manfaat sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, ibu-ibu sekalian perlu fahami poin penting dalam Islam. Kita dilarang keras oleh Nabi SAW untuk memuji-muji amal orang lain di hadapannya. Ini termasuk bagian daripada bahasan kita. Makanya dalam sebuah riwayat pernah ada satu orang sholatnya khusyuk sekali, dan saking tumak ninanya, sempurnanya, sampai ada orang di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya suka sekali sholatnya orang ini karena luar biasa. Dari takbiratul ihram sampai salam semuanya dengan penuh ketenangan. Maka kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan padanya, karena kalau kau perdengarkan maka engkau akan membinasakannya. Tadinya dia ikhlas, bisa saja jadi riya ya, tidak boleh diceritakan. Kita bisa bayangkan ya, satu sisi kita tidak boleh bangga-bangga dengan amalan orang lain, termasuk orang tua kita sendiri. Sisi yang lain juga, amal mereka nggak boleh kita puji di depan mata mereka. Oh ibu hebat ya, ibu selalu baca Quran tiap hari. Nggak boleh kita ucapin itu pada orang tua kita. Mungkin jadi berubah niatnya. Tadinya karena Allah berubah jadi riya, kan gitu. Jadi nggak perlu kita puji. Apapun amal yang kita kerjakan sementara kita tidak dipuji itu bagus sekali. Ya, itu bagus sekali. Contoh misalnya ibu bersedekah dengan seseorang fakir miskin di pinggir jalan. Ada sebagian orang kita kasih duit, mungkin menurut kita itu sudah besar, misalnya 50 ribu, 100 ribu, kita anggap sudah besar. Tapi ada sebagian orang fakir miskin, mungkin pada saat dikasih, dia pergi aja. Lalu kemudian syaitan membisikkan kita seakan-akan kita jengkel, kok orang ini nggak tahu terima kasih ya. Kok tidak terima kasih sama sekali. Nah orang kalau masih sempat berpikir seperti ini, berarti seakan-akan dia butuh pujian manusia. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru bagus kalau dia pergi tanpa memuji. Kita jadi tambah murni niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak butuh pujian manusia kalau memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lihat atau orang tidak lihat, tetap saja kita beramal. Nah ini poin juga tidak kalah penting yang kita bisa ambil dari potongan hadis ini. Ya, ini kita belum masuk ke penjelasan lebih dalam ya. Kita baru mengorek apa yang ditulis oleh penulis dulu ya. Juga dari hadis ini
kita ambil pelajaran bahwasanya amal soleh itu bertingkat-tingkat levelnya, ya, bertingkat-tingkat. Semua bab itu bertingkat-tingkat. Misalnya bab solat, beda antara dua orang yang solat, yang satu lebih khusyuk, yang satu sedang khusyuknya misalnya, itu sudah beda pahalanya. Walaupun solatnya sama kayak tadi misalnya ibu-ibu solat duhur, itu kita yakin dan kita sepakat mungkin ya, kalau misalnya tadi di sini dikerjakan solat, saya yakin kita sepakat tidak mungkin semuanya sama pahalanya. Mungkin ada yang dari takbiratul ihram Masya Allah sampai salam penuh dengan konsentrasi. Mungkin ada yang sempat konsentrasi di iftitah dan juga al-fatihah, tapi baca surahnya dia menghayal, dia mengingat janjiannya, dia mengingat ini dan itu. Mungkin ada orang yang lalai di satu rakaat, tapi rakaat lainnya dia konsentrasi misalnya. Beda-beda. Ada orang yang sama sekali bahkan tidak konsentrasi dari takbiratul ihram, lalu dia menghayal, dia mengingat segala macam hal, nanti sudah salam baru dia sadar kalau dia sholat gitu. Nah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ada orang sholat tidak mendapatkan kecuali 2/3 dari pahala sholatnya, ada yang tidak menerima kecuali setengah, ada yang tidak menerima kecuali 1/3, ada yang tidak menerima kecuali 1/4, ada yang tidak terima kecuali 1/10-nya saja, dan ada yang tidak menerima pahala sholatnya kecuali seperti baju yang kusut, ya, diremukkan lalu dilempar ke wajahnya, karena tidak ada nilainya. Nah itu kan level-levelnya ada, ya. Dalam bab membaca Al-Quran juga begitu. Ada orang yang Masya Allah hafal 30 juz Al-Quran, bacaannya benar, dia tulus. Ada juga orang yang mungkin hafal cuma beberapa juz Al-Quran, mungkin dia tulus juga tapi kurang dari jumlah hafalan temannya. Ada orang mungkin yang cuma hafal beberapa surah misalnya, ya, tapi dia juga tulus, cuma bedanya secara kuantitas misalnya. Ada juga orang yang tidak hafal, dia cuma suka membaca misal. Beda orang yang suka membaca sambil mengkhatamnya dengan orang yang membaca cuma beberapa ayat Al-Quran dan surah misalnya. Itu level-levelnya semua ada. Begitu juga dengan zikir, ya. Zikir pernah kita jelaskan di bab sebelumnya ya. Kalau bersatu antara ucapan lidah, ya, kemudian kehadiran hati, ketulusan hati, kemudian juga dengan merenungin dengan fikiran dan menggunakan anggota tubuh dalam berzikir, maka itu maksimal. Tapi kalau ada orang hanya berzikir dengan hatinya, fikirannya tidak, lisannya tidak, pahalanya kurang, beda. Atau ada orang yang hanya dengan lisan tapi hatinya kurang, nah, ini beda juga pahalanya. Jadi banyak sekali level-levelnya. Dalam bab sedekah, beda orang yang memberikan dengan ketulusan sepenuhnya dengan kuantitas yang besar, dia menyumbang 100 juta, miliaran, tulus karena Allah, dengan orang yang menyumbang lebih kecil dari itu walaupun dia ikhlas, ya. Misalnya orang 1 miliar dengan orang yang 100 juta, dengan orang yang 10 juta, dengan orang yang 1 juta, orang yang 100 ribu, orang yang 1000 rupiah, pasti beda. Gitu. Itu otomatis. Nah semua ini ada level-levelnya. Ini kita pelajari dari hadits ini juga, bahwasanya semua ibadah itu ada level-levelnya. Tentu idealnya kita sebagai seorang muslim mengejar yang terbaik, ya. Dan yang bisa menentukan amal yang terbaik itu adalah diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Tidak bisa orang lain. Nah ini poin yang harus kita garis bawahi baik-baik. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi adalah masalah dalam ini kata Imam Nawawi rahimahullah berhubungan dengan hadis man batta amaluhu lam yusri' lahu nasabu atau lam yusri' bihi nasabu. Siapa saja yang kurang amalnya maka tidaklah bisa mencapai kedudukan orang-orang yang gemar beramal walaupun memiliki nasab yang mulia. Sudah seharusnya seseorang tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan kemuliaan nenek moyang sehingga menyebabkan dirinya malas beramal saleh. Yang dimaksud di sini perkataan Imam Nawawi rahimahullah, kalau ibu malas nih ibadah, anggaplah selama ini ibu hanya sholat 5 waktu. Sebelum ikut pengajian cuma sholat 5 waktu. Ada teman ibu yang ibu kenal mungkin dari SMA, dia udah biasa sholat duha, sholat malam, puasa Senin Kamis misal. Sekarang kita sama-sama ikut di majelis ilmu, kita tersentuh, oh ya, harusnya saya banyak beramal nih ya, termasuk amal sunnah misalnya ya. Mungkin misalnya setelah mendengar hadis Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat wajib yang 5 waktu. Kalau dia baik maka akan membantu yang lain, kalau dia buruk maka akan mengganggu yang lain. Dan kalau sholat wajibnya kurang, Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah amal-amal sunnahnya hambaku ini, sholat sunnahnya ya, kalau ada yang kurang dari wajibnya tambahkan,
lengkapkan, sempurnakan. Berarti manfaat salah satu amal soleh sunnah, ibadah sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan ibadah wajib kan gitu. Misal ibu sudah dengar hadis ini, kalau ibu berpikir, oh ya, saya harus segera beramal soleh, gitu kan. Mulailah ibu aktif, sholat duha, sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah misalnya, sholat wudu, sholat taubat. Tapi apakah kondisi ibu bisa kita samakan dengan temannya yang dari SMA sudah sholat sunnah? Gak mungkin kan itu. Dia lebih dulu, itu resikonya gitu kan. Nah ini salah satu makna yang Imam Nawawi tadi katakan. Jadi bukan berarti karena misal temannya itu orang miskin, ini orang kaya, atau temannya dari keluarga biasa, ini dari keluarga pejabat, nasabnya dan kedudukannya tidak bisa membuat dia begitu beramal sekarang langsung tiba-tiba derajatnya sama di sisi Allah sama temannya yang miskin atau yang biasa tapi sudah lebih dulu beramal. Nah itu ya, bisa ditangkap poinnya ya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda amal saleh. Ada satu poin penting berhubungan dengan masalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa ini. Kalau dosa bu, kita berbuat dosa nih, misalnya 5 tahun orang berbuat dosa. Dosa apa aja orang berbuat 5 tahun misalnya, 10 tahun dia berbuat dosa. Tahun atau hari pertama di tahun ke-6 kalau 5 tahun dia berbuat dosa, atau tahun pertama di tahun ke-11 kalau dia 10 tahun buat dosa. Dia taubat nasuha. Dia kembali kepada Allah, dia istighfar, dia tulus dari hatinya memang tidak mau mengerjakan lagi, maka dibersihkan dosanya yang lalu. Aman, itu kalau dosa. Bahkan bukan cuma 5-10 tahun, 70 tahun dia buat dosa, selama dia belum meninggal dan dia masih punya kesempatan dia bertaubat, itu Allah masih maafkan. Cuma permasalahannya adalah bukan itu, di amal solehnya. Kalau amal soleh berbeda, sekali luput dari ibu amal soleh itu, misalnya tadi ibu nggak sholat duha, ya. Kemudian baru sekarang ibu tersentuh mau sholat duha, udah nggak bisa karena waktunya sudah lewat. Dan buku amal kita nanti akan tercatat di hari ini, di tanggal ini, si fulana ini nggak ada sholat duhanya, nggak bisa diperbaikin. Nah nanti ini yang membedakan derajat kita di surga. Ini salah satu juga poin yang diambil dari bahasan kita. Jadi setiap kali ibu dapat peluang ibadah jangan ditunda, karena mungkin itu adalah amal terakhir kita. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Jangan bilang, jangan selalu, oh iya gampang, nanti aja, masih ada hari esok. Nggak bisa. Belum tentu kita hidup, kan gitu. Belum tentu kita hidup. Ada orang kadang-kadang dia berbuat dosa lalu dia mengatakan, kan nanti gampang saya taubat. Pertanyaan sederhana, apakah nanti dia sempat taubat? Mungkin tidak. Kan gitu. Mungkin dia pada saat mau taubat sudah meninggal, misal tidak sempat taubat sehingga dihukum. Maka menunda-nunda amal saleh ini bukan bagian sifat orang beriman. Ya. Jadi pekah ya. Dan poin tambahan juga yang lainnya, ini poin demi poin, kalau punya gambaran dan dicatat itu sangat baik ya. Kalau berbuat amal soleh ini, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, sekaligus juga pengampunan dosa, dan yang luar biasa, sibuk dengan amal soleh membuat kita jauh dari dosa secara otomatis. Kayak misalnya ibu dari zikir ke zikir yang lain, dari doa ke doa yang lain, dari ilmu ke ilmu yang lain, dari ibadah ke ibadah yang lain lah, sehingga padat sekali waktu kita dan tidak ada waktu untuk buat dosa. Jadi orang yang sibuk dengan amal saleh itu pasti akan selamat dari dosa. Kita nggak butuh energi khusus, waktu khusus untuk melawan dosa atau meninggalkan dosa, enggak. Bagaimana kita sibukkan diri dengan amal saleh, pasti kita akan selamat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sementara pelanggaran ini punya konsekuensi hukum. Di alam manusia saja, kalau ada pelanggaran pasti kita punya konsekuensi hukum. Begitu juga dengan di syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati sekali ya. Begitu juga dengan jangan pernah berbangga-bangga dengan masalah nasab ya. Contoh juga ilmu ya. Ilmu itu bu tidak bisa didapat ya, kalau dia tidak diusahakan. Tidak bisa, tidak ada hubungannya antara ilmu dengan, oh saya karena keturunan nabi kah, atau saya keturunan sahabat kah, atau saya keturunan seorang kiai atau ustadz misalnya, lalu tiba-tiba dia terwariskan ilmu tanpa belajar, itu nggak ada. Makanya banyak orang yang mungkin orang tuanya seorang yang sangat terkenal, seorang yang dekat dengan Allah, tapi anaknya fasik, anaknya pemabuk, narkotika, jauh dari agama ya. Karena tidak ada pengaruhnya antara nasab itu dengan keturunan dia ya. Nah, itulah yang disebutkan oleh sebagian salaf, sesungguhnya
ilmu itu adalah karunia Allah dan Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Ilmu bukan diberikan karena melihat keturunan seseorang, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan keturunan seseorang. Nah, ini poin-poin yang harus kita garis bawahi, ya, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, sekarang kita lebih dalam untuk masuk ke bahasan kita. Tambahannya adalah, atau kita kasih judul, ya, pentingnya seorang muslim menyibukkan diri dengan amal saleh, ya. Kita mulai dari surah Al-Ahqaf dalam Al-Quran ayat 19, ya. Begitu juga dengan surah Al-An'am ayat 132. Jadi ayat ini, potongan ayat ini dua kali diulangi, ya. Surah Al-An'am ayat 132 dan surah Al-Ahqaf ayat 19. Allah berfirman, wa likullin darajatum mimma amilu, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini poin penting sekali untuk dititik beratkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sama semua, ya, amal saleh yang sudah kita kerjakan. Dan amal saleh sekali luput dari ibu kekhusyuannya, misalnya ibu nggak memberikan hak maksimal, maka tidak bisa diperbaiki. Kalau tadi kan kita berikan contoh amal saleh yang ibu tinggalkan secara total, ya. Misalnya ibu tadi nggak sholat duha, sekarang baru mau sholat duha. Sekarang kita lebih pekah lagi masuk, kalau sholat tadi yang ibu kerjakan, misalnya ibu duha, betul ibu kerjakan duha misalnya, tetapi ibu kurang konsentrasi. Misalnya 2 rakaat dikerjakan, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua tidak, misal. Setelah salam, saya tanya secara hukum, kalau ibu merasa tadi kayaknya saya kurang khusyuk, bisa nggak kita ulangi sholat itu? Secara hukum nggak boleh, nggak bisa, ya. Tapi kita kalau amal itu masih ada, dibolehkan secara syariat untuk menambah kuantitasnya. Misalnya sholat duha itu bisa dikerjakan lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat pertama yang ibu sudah salam, rakaat pertamanya ibu khusyuk, rakaat keduanya tidak, lalu ibu mau mengulangi itu, sudah deh saya batalin aja, tapi ibu sudah salam, ya, sudah selesai sholatnya. Ibu pikir, ya sudah, sholat tadi saya anggap batal aja, saya mau ulangi supaya 2 rakaat dua-duanya khusyuk. Itu nggak boleh dalam Islam, karena sudah selesai. Dalam sholat pun ibu nggak boleh main sembarangan batalin tanpa ada uzurnya, kan gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang setelah itu dia mau perbaikin? Nah, dia tidak bisa kecuali kuantitas sholat itu bisa ditambah. Kayak misalnya sholat duha boleh lebih dari 2 rakaat. Nah, 2 rakaat yang selanjutnya, rakaat ketiga sama rakaat keempat, baru dia bisa perbaiki. Nah, seperti itu. Nah, ini poin juga penting untuk digarisbawahi, ya. Sehingga amal-amal soleh itu kalau sekali kita kerjakan, nikmati prosesnya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam misalnya. Itu nggak boleh kita main-main. Ya, jangan biarkan celah buat syaitan membuat kita tidak konsentrasi. Karena sekali luput dari kita, misalnya imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kita masih hadir tuh. Habis itu syaitan mulai tawarin negosiasi, nawarin pekerjaan, nawarin janjian, nawarin masakan tadi, apalah. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menghayal nih, ya. Nanti waladdallin baru kita sadar lagi. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim, mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin, pahalanya hilang. Karena kan kita tidak konsentrasi, ya kan? Karena untuk mendapatkan pahala sholat itu harus tepat waktu maksimal, ya, tepat gerakan, tepat bacaan, kan gitu. Jadi kalau ada bacaan yang cuma terucapkan dengan lisan, dia tidak hadir dengan fikirannya segala macam, itu kan bukan kehapus pahala, tapi kurang sekali pahalanya. Tadi mohon maaf saya ralat, bukan hilang sama sekali, tapi dia kurang pahala. Dan tidak bisa kita perbaikin, nggak bisa kita kembali ulangi, ya. Untuk apa tadi ayat yang kita, kecuali ibu salah bacanya. Tapi kalau hanya sekedar kurang khusyuk mau diulangi, nggak bisa. Itu termasuk poin yang perlu digarisbawahi. Dan kita dianjurkan dalam Islam untuk selalu berlomba-lomba dalam beramal saleh.
Yang kita hidupkan di rumah, ibu dengan suami, dengan anak, dengan saudara, anak sama orang tua sama anak, saudara sama saudaranya, mungkin ibu maaf sama pembantu rumah tangganya. Memang yang kita hidupkan itu justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan malah bermalas-malasan, bukan malah saling dukung-mendukung dengan meninggalkan ibadah, ya. Harus saling mengingatkan. Karena Allah telah berfirman agar kita berlomba-lomba dalam masalah ini, disebutkan dalam surah Al-Imran, ya. Surah nomor 3 ayat 133 dan 134. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imran 133 dan 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, ya, kepada ampunan dari Rabb kalian. Justru ini yang harus kita hidupkan di rumah. Kita saling memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berlomba-lomba taubat dan kejarlah surga. Maksudnya dengan memperbanyak amal soleh yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Al-Imran 133-nya. Al-Imran 134-nya Allah sebutkan cirinya orang-orang yang bertakwa. Karena di akhir 133 dikatakan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di 134-nya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka menginfakkan harta mereka di waktu lapang dan sempit, tetap dia selalu bersedekah, dan orang yang bisa menahan emosinya atau amarahnya, ya, dan juga orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita segera taubat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan ini, dan kemudian sibuk setelah taubat, sibuk dengan amal saleh, ya. Sibuk dengan amal saleh. Jangan selalu membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hal yang mubah saja, mubah itu seperti makan, minum, tidur, mandi, olahraga, itu nggak boleh berlebihan, walaupun boleh kita lakukan. Tapi kalau ada orang seharian kerjanya hanya yang mubah saja, itu sewaktu ini tidak boleh. Ya, ini masuk dalam bab kelalaian nanti. Kita sibuk dari hal yang wajib ke sunnah, yang mubah itu hanya pelengkap saja. Ya. Jadi nggak boleh kita misalnya duduk, maaf ini saya cuma kasih contoh. Ada orang kadang-kadang pergi ke satu restoran duduk sampai 3, 4, 5 jam hanya untuk menikmati satu porsi makanan, membuang waktu untuk ngobrol kosong. Untuk apa ini? Manfaatnya apa kira-kira? Itu Allah akan tanya waktu itu nanti, ya. Makanya Nabi SAW pernah dalam kondisi lapar, keluar dari rumah beliau, ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar. Dua-duanya juga kebetulan lagi lapar. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka untuk sama-sama pergi ke rumah seorang Ansar. Begitu tiba di sana disambut, diberikan makanan yang sangat banyak. Selepas makan sampai kenyang, kata Nabi SAW, sungguh demi zat yang mengutusku, atau jiwaku, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, Allah akan tanya nanti nikmat kalian ini, makanan itu, waktu yang dipakai, dari mana sumbernya makanan itu, ya, dan seterusnya, gitu ya. Dan dalam hadis yang lain, tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya 4. Pertama, waktunya, di mana dia habiskan masa mudahnya, di mana dia pakai ilmunya, apakah dia sudah amalkan, dan harta dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Nah, ini hal-hal yang harus kita hati-hati juga, jangan sampai lalai, ya, jangan sampai lalai. Dan insya Allah kalau ibu sudah tidak banyak buang waktu pada hal yang mubah dan sibuk dari yang wajib sama sunnah, tadi saya bilang kita akan jauh dari kelalaian-kelalaian yang lain. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Surah nomor 23 ya dalam Al-Qur'an. Ini tentang perintah untuk kita berlomba-lomba ya dalam kebaikan, sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Itu ayat 57-nya. Ayat 58-nya walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Ayat 59-nya walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ayat 60-nya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat 61-nya ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Ini Allah sebutkan nih ya, cirinya hamba-hamba Allah yang sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, mereka takut sekali. Jangan sampai yang dibuat ini haram nggak ya? Kalaupun dia haram maka ini akan dihukum sama Allah. Itu salah satu ciri tanda-tanda keimanan sehingga dia tidak terjerumus dalam dosa. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabbnya, dia terus sibuk membaca Al-Quran, merenungi maknanya, mentadabburi dan mempraktikkan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, tidak pergi dukun, tidak pakai jimat, ya, tidak ramal-ramal, ya, tidak percaya dengan bintang, itu ya, itu syirik semua. Orang-orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu segera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang segera memperolehnya. Sebenarnya terjemahan lebih tepatnya, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka akan mendapatkan balasannya. Poin yang lain juga tentang masalah hadis ini, nasab itu tidak akan bermanfaat. Kita akan coba angkat dari sisi yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, ini anak yang paling Nabi SAW cintai. Kemudian juga kepada sukunya sendiri, keluarganya sendiri. Kalau Nabi SAW berbicara ini kepada keluarganya, maka bagaimana dengan kita yang selain keluarga Nabi misalnya gitu kan? Jadi tidak akan bermanfaat nasabnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW kalau mereka tidak beramal, tidak akan ada manfaatnya. Ya, nah, sering saya dengar di media juga ada yang menisbatkan diri kepada turunan Nabi, dia pikir itu bisa menolong dia, mau beramal tidak beramal, mau maksiat tetap akan dapat syafaat Nabi. Ini enggak benar sama sekali. Dalilnya ini yang kita akan bacakan, hadis Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala Allah azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin. Qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah SAW pada saat turun kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan segera berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Ini firman Allah surah Asy-Syu'ara 214 turun. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW segera ingatkan kerabatmu dulu, baru keringatkan orang lain tentang masalah agama ini. Lalu Nabi SAW berdiri sambil mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, au kalimatu nahwaha, atau kalimat yang mirip dengan ini, ishtaru anfusakum. Maksudnya adalah, hai orang-orang Quraisy, ya, selamatkan diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a, karena saya tidak bisa tolong apa-apapun untuk kalian di sisi Allah. Nabi SAW dari suku Quraisy, ya, dari Bani Hashim, Hashim dari Quraisy, ya. Tapi beliau mengatakan untuk semua orang Quraisy di Mekah, walaupun kita satu kota, walaupun kita satu keturunan, saya Nabi, tapi saya tidak bisa membantu kalian. Selamatkan diri kalian sendiri. Maksudnya ayo beramal. Saya cuma bawa syariat, kalian tinggal terima, terapkan. Kalau tidak diterapkan tidak ada manfaatnya walaupun punya hubungan kekerabatan dengan saya. Ini perkataan Nabi SAW. Ya Bani Abdi Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai keturunan Abdi Manaf, ini Quraisy lebih besar. Hampir semua suku di Mekah, puluhan suku itu, yaitu atau mungkin lebih daripada itu semuanya keturunan bersama-sama dengan Nabi, kayak satu jalur nasab, ya. Dan Nabi SAW kerucutkan, wahai keturunan suku Abdi Manaf, itu kakek Nabi yang dekat gitu. Beliau mengatakan, selamatkan diri kalian karena aku tidak bisa menolong sedikit pun kalian di sisi Allah. Ya Bani Abdi Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Lalu beliau kerucutkan lebih dekat lagi ke pamannya, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kebetulan Nabi SAW punya 4 orang paman yang hidup di masa beliau ditunjuk jadi Nabi. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma.
Kemudian Hamzah meninggal di perang Uhud. Hadis ini disebutkan setelah perang Uhud, ya. Setelah Abbas masuk Islam. Abbas masuk Islam itu pas akan pembebasan kota Mekah, kurang lebih di tahun 8 atau awal tahun 9 Hijriah. Kalau dua orang yang dalam keadaan kafir, Abu Talib sama Abu Lahab, ya, ini meninggal dalam keadaan kufur, paman Nabi, ya. Maka Nabi sebutkan, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau yang masih hidup di masa beliau dan beriman pada beliau dan juga berjuang untuk membela Nabi. Tapi Nabi bilang, hai Abbas bin Abdul Muttalib, saya tidak bisa bantu engkau di sisi Allah, kecuali kalau kau beramal. Kalau tidak beramal nggak bisa. Wa ya Sofiyya ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki minallahi syai'a. Lalu beliau sebutkan juga tantenya saudari ayahnya, namanya Sofiyya. Sofiyya ini ibunya Zubair bin Awam, ya, tante Nabi yang beriman pada beliau. Dan ini beriman pada saat beliau undang keluarganya di Mekah untuk makan di rumah beliau, di rumahnya Khadijah, lalu beliau dakwahi Islam. Nah, Sofiyya masuk Islam di saat itu. Walaupun Abu Lahab menolak, pamannya menolak, tapi Sofiyya masuk Islam. Maka Sofiyya ini wanita yang sangat mulia, luar biasa gitu keimanannya. Dia yang mendidik Zubair bin Awam. Ibu pernah dengar nama Zubair bin Awam, ya? Sahabat Nabi yang terkenal sangat perkasa, bahkan dapat julukan bodyguardnya Nabi karena beraninya. Sofiyya ini mendidik Zubair luar biasa, sampai dia sering bawa Zubair ke tempat gelap di malam hari supaya menghilangkan rasa takutnya. Kalau Zubair nangis ditinggalkan, sampai orang-orang Mekah mengatakan, wahai Sofiyya, kenapa kau begitu keras didik anakmu? Maka dia mengatakan, saya ingin dia tumbuh menjadi seorang pemberani. Dan betul-betul memang begitu. Jadi kalau Zubair bin Awam ada di kancah peperangan, dia selalu ada di barisan paling depan. Kapan dia dengar pecikan takbir, dia paling pertama menyerang musuh, walaupun tidak ditemani oleh teman-temannya yang lain. Dia sendiri serang musuh, menerobos sampai masuk ke bagian belakang musuh. Dia tebas sana sini, dia ambil apa yang dia bisa ambil sebagai harta rampasan perang, lalu dia kembali ke pasukan muslimin. Jadi luar biasa orang yang pemberani. Nah, itu dibentuk pribadinya oleh ibunya, namanya Sofiyya radhiyallahu anha, tante Nabi. Apa kata Nabi SAW? Wahai Sofiyya binti Abdul Muttalib, tantenya Nabi. Nabi bilang begitu, disebutkan ammah, ya, saya tidak bisa bantu kamu di sisi Allah. Maksudnya kalau kau tidak beramal, saya nggak bisa bantu, ya. Kemudian beliau bilang lagi, sekarang anaknya, wa ya Fatimatu binta Muhammadin, ya, salini ma syi'ti min malin la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, ini anak paling Nabi SAW cintai, minta apa saja yang kau mau dari harta dunia. Selama aku mampu sebagai ayah, aku akan kasih. Tapi untuk penyelamatan di akhirat, aku tidak bisa membantumu sedikit pun. Kalau Nabi sebagai ayah Fatimah dan juga sebagai Nabi menyatakan tidak bisa bantu anaknya nanti hari kiamat, bagaimana dengan kita? Gitu kan? Di sini bukan berarti Nabi SAW tidak mau bantu keluarganya, bukan. Tetapi memang menunjukkan bagaimana luar biasanya, tidak bisa nasab itu membantu apapun. Tidak bisa, ya. Padahal sebenarnya nama-nama yang Nabi sebut ini nama-nama mulia semua, ya. Abbas itu ahli ibadah, ya. Sofiyya ahli ibadah, Fatimah ahli ibadah, semua ahli ibadah. Sampai dikenal Fatimah itu sebagai salah satu dari 4 wanita pemimpin surga, kan gitu. Kata Nabi SAW, 4 wanita pemimpin surga. Disebutkan ibu sama anak yang pertama, Khadijah, istri Nabi yang pertama, sama Fatimah. Fatimah anak Nabi dari Khadijah. Ini luar biasa, diborong langsung nih. Ibu sama anak dua-duanya dapat, berarti saking dekatnya dengan Allah SWT sampai jadi pemimpin wanita di surga. Baru datang Maryam, ibunya Nabi Isa, baru datang Asia, istrinya Fir'aun. Ya, itu. Tapi ini luar biasa nih, antara Khadijah sama Fatimah, gitu ya. Dan di sini Nabi SAW tidak sebutkan Khadijah, karena memang Khadijah sudah meninggal di masa itu. Karena Khadijah memang sudah meninggal di masa itu. Jadi ini poin penting untuk kita garis bawahi bersama, ya. Begitu juga kita tentunya tidak boleh memang sisi yang lain sekarang, ya. Tidak boleh menunda amal-amal soleh ini, atau bahkan kalau kita menunda secara sengaja, ibu tunda secara sengaja, bisa bagian daripada dosa, ya. Kalau itu amal wajib, maka jadi dosa besar. Contoh misalnya dalam surah Al-Ma'un, ya, bisa ibu buka surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fawailun lil musallin, kecelakaan, kebinasaan, hukuman berat bagi orang-orang yang sholat. Loh, kok orang sholat dihukum? Ya, surah Al-Ma'un ini ayat 4-nya, ayat 5-nya apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari sholat-sholat mereka. Apa kata ulama tafsir? Apa yang dimaksud sini? Kenapa Allah ancam orang yang sholat, lalu Allah bilang yaitu orang yang lalai dalam sholatnya? Apakah orang lalai di sini adalah menunda sholatnya saja? Misalnya tadi azan duhur, ibu tunda 5 menit, 10 menit masuk dalamnya, atau bukan? Bukan. Yang dimaksud adalah ibu sengaja lalai, nanti aja, ya, sebentar lagi, sampai keluar waktunya, sampai masuk waktu asar, ya. Itu berarti sengaja nunda-nunda, gitu ya. Ini tidak ada manfaat bagi dia. Dan ibu perlu faham, kalau ibu tinggalkan sholat secara sengaja, ya, misalnya tadi duhur sengaja ditunda, udahlah saya nggak mau sholat, nanti aja. Mau sholat tapi ditunda. Kemudian tiba-tiba sudah azan asar, paham nggak? Azan asar, ya. Baru azan asar saya mau sholat, nggak boleh sholat lagi di saat itu. Karena ibu tinggalkan dia secara sengaja, keluar dari waktunya. Beda kalau orang lupa, tertiduran, ketiduran, ya, itu lain. Karena kata Nabi SAW tentang lupa, siapa yang lupa sholatnya dia kerjakan kapan dia ingat. Misalnya ibu sekarang lagi duduk begini, tiba-tiba ingat, kayaknya saya semalam belum sholat isya deh, ya. Ingat, belum, lupa. Maka ibu sekarang hadap kiblat sholat isya, walaupun waktu duhur, karena lupa, ya, sesuai bahasa Indonesia ini, ya, jadi lupa, bukan pura-pura lupa, ya. Ya, memang dia lupa, gitu ya. Atau orang yang ketiduran, karena kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath, diangkat pena catatan dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaqid, orang tidur sampai dia bangun, wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, wa anil majnun hatta yafiq, dan orang gila sampai dia sembuh, gitu ya. Nah, ini kalau orang tidur berbeda. Ibu kebablasan tidur tadi pagi sampai terbit matahari, ya tetap sholat subuh. Karena ketiduran, bukan bangun terus tambah 5 menit lagi deh, misal tidur kebablasan. Nah ini jangan. Karena orang kalau sudah sengaja meninggalkan sholat secara sengaja, ya, maka tidak dikerjakan lagi. Dia tinggal tobat nasuha, ya. Ini termasuk. Jadi poin penting untuk digarisbawahi. Ada seorang penyair Arab mengucapkan sebuah statement yang menarik, ya, tentang orang yang suka nunda-nunda amal salihnya. Wala tarji amal al-yawmi ila al-ghad, dan jangan pernah kamu menunda-nunda amalan hari ini sampai besok. Udahlah, besok aja saya baru ngaji, besok aja saya baru hadir majelis ilmu, besok saja saya baru hafal Al-Quran, besok aja saya baru sedekah. La'alla ghadan ya'ti wa anta fakidu, bisa saja besok pada saat tiba kamu sudah kehilangan peluang itu. Misalnya meninggalkah, atau memang lumpuhkah, atau apalah halangannya yang dia tidak bisa melakukan kebaikan. Ada satu nasihat dari Abu Ishaq disebutkan, ia berkata kepada seseorang dari Abdul Qais. Jadi maksudnya seseorang yang terkenal dari keluarga yang baik-baik, dia bilang, tolong nasihati saya, kata Abu Ishaq ini. Nasihatnya orang itu, hati-hatilah dengan sikap menunda-nunda, nanti, gitu ya. Tunda-tunda amal saleh, hati-hati dengan itu. Karena dengan itu, maka secara otomatis, ya, kita akan lalai, ya. Kita akan lalai. Al-Hasan Basri mengatakan, rahimahullah, hati-hati dengan sifat menunda-nunda. Engkau sekarang berada di hari ini dan bukan berada di hari esok, kata beliau. Jika besok tiba, engkau berada di hari tersebut dan sekarang engkau masih berada di hari ini. Jika besok tidak menghampirimu, maka janganlah engkau sesali dengan apa yang luput darimu di hari ini. Jadi maksudnya, mumpung ada kesempatan, kerjakan kebaikan. Jangan ditunda-tunda, gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Begitu juga ada riwayat dari Abdullah bin Malik. Ini Abdullah, dia beberapa orang bersaudara, ayahnya namanya Malik. Malik ini terkenal soleh sekali, dan saking luar biasa dia peduli supaya anak-anaknya tidak lalai. Dia selalu mengatakan kalau lagi jalan, coba bertasbih sampai ke pohon itu. Misalnya ibu lagi keluar di mobil sama anak-anak, ini dari sini sampai ke sana bertasbih, ya. Nah,
Maka dia bertasbih subhanallah. Sampai di pohon sana lalu dia bilang sama anak-anaknya lagi, nanti coba bertakbir dari pohon ini ke pohon sana. Misal, contoh. Jadi terus saja dia sibukkan anak-anaknya sampai itu menjadi sebuah pola. Sampai itu menjadi sebuah pola dan kebiasaan. Ini penting sekali. Nah, contoh misalnya kita biasakan anak-anak kalau mau tidur, baca doa mau tidur dengan terjemahannya, baca doa untuk kedua orang tua misalnya, diajarin berwudu sebelum tidur, misalnya balik sisi kanan. Semua itu sunnah-sunnah yang harusnya jangan luput dari kita, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, saya pernah bertemu dengan seseorang dan saya ambil satu nasihat penting. Dia mengatakan, ya, ketahuilah waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kau tidak memotongnya, memanfaatkannya maksudnya, maka dia akan memotongmu. Jadi kalau kita tidak maksimalkan, maka tentu saja ya, dia akan menyesal nantinya. Dan Imam Hasan Basri juga pernah mengatakan, ketahuilah wahai anak Adam, kamu ini hanya hitungan hari. Hitungan hari ini, besok, lusa, nanti akan berakhir, ya. Dan setiap hari itu tiba dan berakhir, berarti habislah salah satu dari bagian hidupmu. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi sebagai bahan introspeksi diri, karena memang nggak boleh kita menunda-nunda. Itu bukan udzur, ya, untuk kita menunda-nundanya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita, ya. Dan kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.